Halo guys, udah lama nih kita nggak ketemu. Di siang hari ini aku ingin membahas tentang masalah Ray-Ban. Di sini aku udah punya satu kacamata yang mungkin kalian penasaran apa ini dalamnya. Oke, sebelumnya aku akan bahas dulu sejarah tentang Ray-Ban itu. Oke, PT Ray-Ban dibentuk tahun 1937. Saat itu yang membuat PT Ray-Ban yaitu PT Bose & Lomb. PT Bose & Lomb ini membuat Ray-Ban yaitu untuk menginisiasi atau untuk membantu Angkatan Udara Amerika yang saat itu sedang melakukan Perang Dunia II. Di PT Ray-Ban sendiri ini, mereka membuat kacamata yang terkenal pada saat itu tahun 1937, yaitu model aviator. Mungkin kalian kenal Tom Cruise atau mungkin Presiden Amerika saat itu yaitu Douglas MacArthur. Kacamata aviator ini sendiri saat digunakan Tom Cruise dalam film Top Gun. Dalam film Top Gun Maverick, dan Presiden Douglas MacArthur saat itu dia sedang melakukan landing di Filipina. Dua kejadian itu yang membuat kacamata model aviator ini menjadi terkenal sampai saat ini. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih mengidolakan bentuk dari aviator ini. Oke, saya lanjutkan. Pada tahun 1937, saat frame aviator ini terkenal, beberapa frame-frame Ray-Ban mengikuti tren dari kebutuhan akan sunglass di Amerika. Yang pertama aviator ini sendiri. Yang kedua ada model Outdoorsman. Yang ketiga yaitu model Balorama. Yang keempat ada model Wayfarer. Dan yang terakhir yaitu Clubmaster. Mungkin dari kelima model ini, teman-teman ada yang pernah pakai atau mungkin teman-teman ada yang menyukai model ini. Selanjutnya, dengan bertambahnya usia dari PT Ray-Ban ini yang diinisiasi oleh PT Bose & Lomb pada keberjalannya pada tahun 1998 sampai 1999, akhirnya PT Bose & Lomb ini sendiri menjual Ray-Ban kepada PT Luxottica yang ada di Italia, Eropa. Dan sekarang kalau teman-teman menemukan kacamata Ray-Ban yang awalnya dulu made in USA, sekarang menjadi made in Italy. Maka kalau kita mengetahui bahwa ketika kita membeli kacamata Ray-Ban, kita pasti mendapatkan sebuah case yang tertulis Luxottica. Oke, di sini aku memiliki sebuah kacamata Ray-Ban yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Oke, langsung saja kita buka ya. Oke, langsung saja. Di sini aku punya kacamata Ray-Ban yaitu berbentuk Ray-Ban sunglass. Pertama, bila kita membeli sebuah kacamata Ray-Ban, kita akan mendapatkan sebuah packaging seperti ini dengan kotak berwarna abu-abu dan tulisan Ray-Ban dengan huruf kontras yaitu abu-abu dan merah. Langsung saja kita buka ya. Ketika kita buka, kita mendapatkan sebuah tempat yaitu berupa tempat yang berbentuk seperti sebuah sabuk seperti ini dan akan tertuliskan sebuah sunglass by Luxottica. Luxottica ini sendiri yaitu sekarang adalah perusahaan asal Italia yang memegang lisensi dari Ray-Ban itu sendiri. Langsung saja kita buka. Yang pertama kita akan mendapatkan sebuah kartu dan lap khusus yang diberikan oleh frame Ray-Ban itu sendiri. Kartu ini berisikan tentang mungkin tata cara membersihkan, tata cara kita menggunakan Ray-Ban, atau mungkin bisa dikatakan yaitu semua informasi tentang kacamata yang kita beli. Di sini saya kurang mengetahui karena di sini tertulis dengan bahasa Italia dan bahasa China. Mungkin kalian bisa melihatnya ya di posisi seperti ini. Oke. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan sebuah lap khusus yang diberikan oleh Ray-Ban itu sendiri. Lap ini untuk membersihkan kacamata yaitu berupa lap microfiber. Yang ketiga, di sini kita akan mendapatkan sebuah katalog jenis-jenis kacamata Ray-Ban. Kalau terlihat dari katalog ini merupakan Ray-Ban jenis Wayfarer. Dan ada beberapa warna yaitu coklat, brown, blue, sama ice blue mungkin ya. Seperti ini. Nah, ini untuk katalog frame-nya.
Dan yang terakhir kita akan mendapatkan sebuah autentifikasi, yaitu berupa data-data atau dimensi dari kacamata yang kita beli. Di sini ada data berupa barcode dari kacamata itu, lalu ukuran earpiece dari kacamata, dan bridge dari kacamata, dan juga yang paling penting yaitu barcode yang menjelaskan bahwa kacamata Ray-Ban yang kita beli merupakan kacamata yang asli original yang dikeluarkan oleh PT Luxottica itu sendiri. Dan yang terakhir yang kalian tunggu-tunggu yaitu inilah kacamata Ray-Ban yang akan kita review, yaitu kacamata Ray-Ban berjenis Aviator. Oke, saya pikirkan dulu ya. Kacamata Ray-Ban yang Aviator ini merupakan kacamata Ray-Ban yang sering digunakan oleh TNI Angkatan Udara Amerika. Kenapa kacamata ini diberi nama Aviator? Karena dahulu kala kacamata ini sering digunakan oleh anggota aviasi atau para pilot penerbang angkatan udara, maka dari itu diberi nama Aviator. Dan di sini terlihat jelas bahwa kacamata ini memiliki warna yaitu perak gun atau perak menjorok ke abu-abu. Di sini tertulis data yaitu memiliki besar earpiece sebesar 58 mili dan bridge atau jembatan itu sebesar 14 mm. Jenis kaca yang digunakan di frame ini merupakan lensa kaca glass, yaitu kaca polaroid yang bisa memberikan kita lebih rasa nyaman karena kutub horizontal dan vertikal pada lensa ini sudah difokuskan. Artinya ketika kita melihat objek, maka objek itu akan menjadi warnanya lebih terang atau lebih tajam, seperti itu teman-teman. Kalau kita kulik lebih dalam, frame ini memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Yang pertama, terdapat logo RB di bagian kacanya. Oke, mungkin nanti kita shoot secara lebih mendetail ya. Di bagian sini, sekitar sini. Ini ada logo RB-nya. Yang kedua, yaitu adanya tulisan Ray-Ban P, artinya Ray-Ban Polaroid yang terletak pada bagian kiri atas di sebelah sini. Yang ketiga, di sebelah gagang akan tertulis data-data tentang kacamata itu. Di sini. Dan yang keempat, di bagian bridge atau jembatan akan tertulis data juga, data berupa identitas dimensi dari frame ini. Di bagian ini. Dan yang kelima, yang mungkin kalian lebih ori sendiri, terdapat logo setelah tulisan Italinya di sebelah sini teman-teman. Nah ini. Atau mungkin bila mana teman-teman masih ragu, hal yang paling mencolok dari sebuah keaslian dari sebuah Ray-Ban yaitu pada barcode, nomor barcode-nya atau pada identitas dari sebuah barcode ini. Bila mana barcode ini sesuai dan barcode ini bisa kalian scan di web Ray-Ban itu sendiri, maka bisa dipastikan bahwa frame kalian merupakan frame original. Oke teman-teman, selanjutnya masalah harga. Untuk Ray-Ban yang asli ini sendiri memiliki harga rentang sekitar 2,5 juta sampai 3,5 juta. Jadi bila kalian menemukan harga Ray-Ban yang harganya di bawah 1 juta atau 1 juta ke atas, maka bisa dipastikan bahwa mungkin Ray-Ban itu adalah Ray-Ban yang tidak original atau Ray-Ban yang palsu. Terkadang ada juga Ray-Ban yang dia memberikan kualitas seperti barang ini, cuman dia bukan keluaran Ray-Ban original. Artinya diproduksi oleh perusahaan tertentu yang sifatnya setengah ilegal, tapi dia menjiplak semua item yang ada di Ray-Ban ini. Seperti itu teman-teman. Kalau dari segi paparan tadi yang kami sampaikan, bahwa untuk harga segitu, untuk kacamata secantik Ray-Ban atau sebagus Ray-Ban ini, menurut saya ini sangat worth it sih, karena
untuk penggunaannya nyaman sekali teman-teman, seperti ini. Ketika saya menggunakan rasanya penglihatan saya menjadi lebih tajam yang pertama. Yang kedua, rasa silau itu hilang, terutama ketika memandang ke luar atau mungkin ke daerah-daerah yang paparan sinar mataharinya sangat tinggi, seperti itu teman-teman. Jadi bila mana teman-teman tertarik untuk membeli Ray-Ban ini, mungkin kalian bisa mengunjungi store-store resmi yang menjual produk-produk Ray-Ban. Oke teman-teman, mungkin nanti kita sambung lagi dengan informasi lebih detail tentang kacamata. Bila mana mungkin kalian ingin tanya, bisa tulis di bagian komen. Oke teman-teman, terima kasih.